Kenali gejala-gejala stroke yang kadangkala sering diabaikan. Yang pertama, gangguan motorik. Gangguan motorik bisa terjadi kelemahan atau lemah di setengah sisi tubuh. Yang kedua, gangguan sensorik. Gangguannya bisa berupa kesemutan atau kebas, mati rasa di setengah sisi tubuh yang terganggu. Yang ketiga, jangan hiraukan atau jangan sepelekan gangguan penglihatan. Pandangan ganda ataupun matanya tiba-tiba menjadi juling. Karena itu bisa merupakan salah satu gejala stroke. Yang keempat, gangguan keseimbangan. Tiba-tiba terjadi vertigo hebat, pusing berputar yang hebat, disertai mual muntah. Salah satu gejala yang bisa mengarah ke arah stroke. Yang kelima, gangguan komunikasi. Jangan abaikan misalnya ada kerabat atau keluarga yang tiba-tiba mengalami gangguan komunikasi, diajak bicara menjadi tidak nyambung atau jawabannya menjadi sedikit tidak betul. Jangan abaikan karena itu merupakan salah satu bisa gejala dari stroke. Yang keempat, kalau gangguan bicara seperti bicara menjadi pelo, bicaranya menjadi cadel, itu merupakan salah satu gejala stroke juga. Yang kelima, yang terakhir yaitu gangguan menelan. Karena gangguan menelan, beberapa pasien stroke bisa mengalami gejala-gejala seperti gangguan dalam hal menelan. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ini pemirsa ya, kalau saya kasih tahu penyakit yang satu ini, mungkin dulu kita kepikirannya, penyakit ini tuh cuma terjadi pada orang-orang tua gitu ya, elderly, orang-orang senior. Jangan salah ya. Ini bukannya mendoakan, tapi ini adalah satu fakta, prevalensinya katanya lumayan meningkat terjadi pada orang-orang di usia produktif atau dewasa muda. Bahkan ini jadi satu momok yang mulai ditakuti oleh banyak orang, nggak tahu ya, mungkin karena ada yang bilang kayak, itu mah penyakit degeneratif karena proses aging. Tapi sekarang, apakah karena gaya hidup ya, sedentary lifestyle dan lain sebagainya, bisa berpengaruh pada penyakit stroke. Nah, masalahnya gini, stroke ini kadang-kadang nggak hanya berdiri sendiri gitu ya, bisa jadi komplikasi gara-gara stroke karena mungkin salah satunya gangguan mobilitas sehingga stroke ini bisa melebar kemana-mana gitu ya. Makanya hari ini kita akan membahas tentang apa saja komplikasi stroke dan yang lebih penting adalah supaya kita nggak mengalami itu, cara pencegahannya seperti apa. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu ya beberapa mitos atau fakta seputar stroke. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati ada Dr. Hananto Pratiknyo, SPN, dokter spesialis neurologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi dok, apa kabar? Selamat pagi. Cerah banget hari ini dok. Kabar baik. Sehat dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar, ini agak serem ya, udah stroke ada komplikasinya lagi dok gitu ya. Stroke aja udah serem ya pemirsa, ini komplikasinya. Tapi yang lebih penting adalah pencegahannya seperti apa. Kita bahas mitos faktanya dulu dok. Yang pertama, ini baru mitos fakta yang pertama udah bikin jelek momen ini ya. Katanya stroke itu udah nggak bisa diobati gitu ya. Karena sebagian besar mungkin kasus stroke yang kita tahu ya mereka itu kayak ada gangguan mobilitas. Entah benar-benar yang hanya sebelah aja atau benar-benar full gangguan mobilitas sehingga mereka hanya kayak ya rebahan aja gitu. Itu betul nggak sih kalau ternyata stroke itu nggak bisa diobati? Mitos ya. Berarti bisa dong. Bisa diobati. Maksudnya dari early stage-nya atau gimana? Secara keseluruhan bisa diobati. Jadi pas awal fase akut kita justru sesegera mungkin kita obati. Nanti pas pemulihan juga itu bisa dilakukan tata laksana untuk mencegah komplikasi. Justru stroke itu bisa diobati dan dipercepat untuk pemulihannya. Percepat pemulihannya. Masalahnya mungkin banyak orang yang ngeliat kayak, tapi dok tetangga saya kok kayaknya udah tahunan masih nggak bisa gerak-gerak juga tuh tangan sama kakinya. Even dibantu sama tongkat atau dipapah gitu ya sama orang tuh masih effort banget. Itu kenapa ya dok? Tergantung dari kondisi stroke-nya juga. Jadi walaupun sama-sama misalnya pasiennya stroke, yang satu sumbatan, yang dua juga sumbatan atau perdarahan dengan perdarahan, itu tiap pasien berbeda-beda. Tergantung dari satu usia juga pasti pengaruh. Kedua jenis stroke-nya, sumbatan atau perdarahan. Ketiga lokasi, di mana lokasinya, lokasi otaknya. Yang keempat yang menentukan juga adalah seberapa besar stroke-nya.
Jadi walaupun sama-sama sumbatan, pasien yang pertama sumbatannya tidak terlalu luas, tapi yang pasien kedua sumbatannya lebih luas. Contoh sampai sepertiga daerah otaknya kena, atau justru sampai satu sisi otaknya kena. Pasti itu kan hasilnya berbeda, atau kondisi klinisnya juga berbeda. Itu yang membedakan kenapa ada satu pasien kok sembuhnya kayaknya cepet. Iya Belum benar. 1 bulan udah Iya. jalan-jalan, belum 1 bulan udah pulih. Tapi ada yang udah 5 tahun, 10 Iya. tahun masih berbaring di tempat tidur, Betul. makan masih dibantu. Betul. Nah itu setiap kasus justru itu berbeda-beda. Oke, jadi kayak setiap kasus akan sangat berbeda tergantung dengan keparahan dari penyakitnya Ya. dan kondisi pasiennya masing-masing ya, Dok ya. Pengaruh juga nggak sih, Dok, sama kayak ketaatan kepatuhan si pasien ini ya, entah dalam hal ya pengobatannya, terapinya, entah fisioterapinya gitu ya, rehab mediknya dan lain sebagainya, sehingga akhirnya mobilitas itu juga sebagai salah satu indikator bahwa mereka getting better atau enggak gitu, Dok. Ya. Pasti, Hmm. pasti, tentu sangat berpengaruh. Ketaatan kontrol, ketaatan minum obat, ketaatan dia rajinnya fisioterapi, Betul. support keluarga, Yes, itu juga penting. Dan yang penting juga adalah dari pasiennya sendiri. Nah itu dia ya. Seberapa mau dia atau mentalnya seberapa kuat dia untuk bisa menghadapi kondisi yang dihadapi. Betul. Ada beberapa pasien saya hadapi udah baru beberapa bulan udah mentalnya udah drop. Ya. Jadi kan memang ada yang kita bilang depresi pasca stroke. Jadi orang-orang pasien-pasien yang kena stroke itu mempunyai resiko untuk mengalami gangguan emosional bahkan sampai depresi. Nah kalau pasien-pasien yang seperti itu tentu motivasi untuk pulih dan sembuhnya sudah berkurang. Nah, itu ya. Dan itu akan mempengaruhi outcome-nya. Oke. Untuk Karena mungkin udah mempengaruhi- biasa bergerak, Ya. tiba-tiba harus nggak Kondisinya tiba-tiba kok berubah. akut sesuatu yang Ya. sudden gitu ya. Jadi akhirnya pengaruh itu mental blocknya. Nah, Kena ini mental kan. ya kena mental itu istilahnya, Dok ya. Support keluarga itu penting ya. Kita lanjut yang kedua, Dok. Gejala stroke akan hilang dengan sendirinya. Nah gitu. Bener gak sih kalau gejala stroke itu bakal hilang dengan sendirinya, Dok? Mitos. Karena gini, banyak orang bilang ini mah ringan aja bakal hilang gitu. Istirahat aja, tidur, rebahan. Nah, gimana tuh, Dok? Mitos. Ada Ada beberapa. nggak bisa hilang dengan sendiri atau gimana? Ada yang pasien-pasien kena stroke tapi hilang dalam beberapa waktu ada. Tapi itu dia beruntung. Kenapa? Satu ada yang kita bilang TIA, transient ischemic attack. Jadi otaknya pembuluh darahnya terkena sumbatan, aliran darahnya terganggu sesaat, transient. Tapi setelah itu dia lancar lagi. Jadi gejalanya hilang. Kurang dari 24 jam dia bisa hilang. Bahkan sembuh total. Yang kedua faktornya adalah sumbatannya atau stroke perdarahannya juga kecil. Lokasinya di lokasi yang aman, ukurannya kecil, ya itu beberapa saat juga hilang. Tapi kan kita tidak bisa berharap pasien itu hanya kena yang sesaat itu. Nah, masalahnya kan kalau dari point of view atau gini ya, sesuatu kalau dari kacamata pasien kan itu sangat subjektif ya, Dok. Betul. Dan mereka kan nggak bisa self diagnose dong. Betul, gitu. betul. Kayak untuk mengukur bahwa ini akan hilang dengan sendirinya atau enggak kan pasien pasti nggak bisa Nggak mengukur tahu. itu dong, atau gimana? Nggak bisa ditentukan. Makanya apakah bisa sembuh sendiri? Tidak. Jadi kalau ada gejala-gejala yang mengarah ke arah stroke, akan sangat lebih baik kalau segera mencari pengobatan atau tata laksana, segera ke rumah sakit. Nah, terkadang gini, Dok, bisa nggak sih kalau si menuju ke stroke-nya ini gejalanya itu kan ada nggak yang langsung berat banget atau kayak tipis-tipis sehingga orang tuh kadang-kadang kayak nggak ngerasa karena terlalu samar atau bias gitu ya, sehingga orang kayak nggak ngerasa bahwa it's getting to stroke gitu atau gimana? Ada. Iya kan? Ya. Jadi ada stroke yang langsung kenanya misalnya sumbatannya langsung luas. Nah itu yang langsung. Gejalanya langsung berat. Betul. Tiba-tiba lumpuh. Bahkan ada yang tiba-tiba tidak sadarkan diri. Tapi ada yang kenanya kecil dulu. Tapi pada kasus stroke baik sumbatan maupun perdarahan ada yang kita sebut masa akut. Kalau sumbatan itu masa akut 1 minggu. Kalau perdarahan itu 2 minggu. Nah selama masa akut si sumbatan atau perdarahannya itu masih bisa berubah. Satu berubah secara ukuran, dia masih bisa bertambah besar. Yang kedua,
justru bisa kena juga di tempat lain. Jadi selama masuk akut itu gejalanya masih bisa berubah. Bisa berubah ya. Ya. Mungkin pernah dengar pas pertama dia cuma pelo dikit, Iya bener. hari pelo dikit dia diemin, besoknya tiba-tiba tangan sama kakinya udah lumpuh, Iya. tidak bisa bergerak. Harus hati-hati lah. Pokoknya kalau udah ada anomali di tubuh langsung Ya. periksa ya dok ya. Segera mungkin jangan ditunggu misalnya nanti hilang sendiri. Karena orang kayak nanti dapat gitu, apa gitu ya. Gak bisa ya, harus segera ke dokter. Kita lanjut yang ketiga dok. Stroke dapat terjadi berulang. Waduh, emang bisa berulang terus atau gimana dok? Fakta. Aduh, harapannya Fakta. sih mitos ya tadi. Itu jadi fakta. Kalau yang ini Kenapa fakta. kenapa bisa begitu ya? Karena faktor resiko untuk stroke kan banyak. Ya. Satu, usia kita tentu terus bertambah. Nggak bisa dihindari. Itu Ya? nggak bisa dihindari. Yang kedua, kalau kita tidak mengontrol faktor risikonya, seperti darah tinggi, diabetes, faktor-faktor vaskular lainnya, tentu resiko untuk berulang akan semakin tinggi. Tidak jarang kita di rumah sakit menangani kasus-kasus pasien stroke bukan yang pertama. Oh, Datang sudah yang kedua, ketiga, keempat. Saya paling banyak menangani itu stroke ke-9. Ke-9. ke-9 dok. 9 kali kena stroke. Oh, Jadi pas dia datang itu udah 9 kali serangan. kok langganan itu dok? Gimana itu ceritanya? Apakah orangnya ini quote and quote bandel atau gimana sih dok? Ada beberapa orang kan yang untuk mengontrol vaskularnya itu atau mengontrol faktor risikonya itu ada yang patuh. Kena sekali udah langsung takut. Dia langsung mengubah gaya hidup, mengubah lifestyle, Langsung tobat. kontrol darah tinggi, diabetes. Tapi ada juga yang agak sulit. Bebel. Oh, oke. Banyak ya, banyak. Itu kan ada yang kena sekali, kita udah edukasi, stop. Susah dok, stopnya susah gitu. Nanti ya. kita kurangin. Tapi kuranginnya sehari 1. Nah itu kan agak sulit. Cuma satu batang, 1 batang. bukan satu bungkus. Tuh ya, udahlah gitu. Nanti berulang terus itu stroke-nya bikin ganggu hidup Anda dan dompet Anda gitu ya. Kualitas hidupnya menurun. Kualitas hidupnya Kualitas menurun ya. Jadi jangan sampai ketemu sama dokter Hananto ke-9 ke-10 ya gitu. Itu bandel, bebal itu namanya ya. Oke dah, kita lanjut yang keempat ya. Stroke hanya memengaruhi satu sisi tubuh aja. Nah ini karena kebetulan juga prevalensi yang banyak kita lihat itu di cuma satu sisi aja gitu. Katanya kalau ini otak sebelah sini kenanya sini, otak sebelah sini kenanya sebelah sini. Jadi hanya akan ada satu sisi saja atau gimana? Dominan memang terkena satu sisi. Karena kalau stroke itu kan otak, misalnya kena di otak kanan, sisi tubuh kiri yang terpengaruh. Kalau otak kiri, sisi sebelah kanan yang terpengaruh. Tapi pada beberapa kondisi stroke di mana misalnya serangannya multiple atau di banyak tempat, stroke itu tidak hanya bisa kena satu tempat. Bisa saja sumbatannya di beberapa tempat. Nah, kalau itu yang terjadi tentu berbeda kondisinya. Bisa lumpuh seluruh badan juga bisa. Penurunan sadaran juga bisa. Jadi tiap stroke kasusnya beda-beda. Tapi memang dominan misalnya kasus stroke yang mayoritas terjadi adalah gangguannya setengah badan. Tapi kalau kasus tadi yang bisa kena dua-duanya ada tapi nggak banyak ya dok? Betul. Oh, itu kenapa bisa seminim itu ya? Ya bukannya kita pingin orang itu dua-duanya, cuma maksudnya kan beda case. Ketika ada yang cuma satu, ada yang dua-duanya gitu. Biasanya kalau kena di beberapa tempat, kita bilang infarknya di multiple, itu sumber sumbatannya itu bisa lepas dari tempat lain. Contoh dari jantung, orang yang punya kelainan jantung, dari leher, dia punya sumbatan di leher, tiba-tiba lepas ke otak. Ada plak di jantung, tiba-tiba plaknya lepas, numbat di otak. Nah itu bisa terkena di beberapa lokasi. Oke, jadi akan berbeda-beda kondisinya. Betul. Memang lebih banyak terjadi di satu sisi. Satu sisi. Tapi ada juga case-case tertentu yang bisa terjadi di dua sisi tubuh ya. Ini harus berhati-hati. Oke, kita lanjut yang kelima dok. Hanya hipertensi yang bisa menyebabkan stroke. Jadi ini kan kayak bestie banget ya dok antara stroke sama si hipertensi ini sendiri. Jadi orang kepikiran, oh kalau hipertensi ya stroke itu pasti hipertensi gitu ya. Apakah selalu berhubungan dengan hipertensi atau bisa jadi ada faktor yang lain atau gimana? Mitos. Tuh kan saya udah nebak nih pasti mitos ya. Karena mungkin ada, maksudnya bukan hipertensi tapi ada bagian hipertensi dan ada bagian kondisi yang lain atau gimana? Ya. Hipertensi Biasanya apa, atau Dok? darah tinggi itu
salah satu faktor risikonya. Tapi apakah hanya hipertensi atau darah tinggi? Tidak. Contoh lain ya diabetes, Aduh, diabetes lagi, kesebut kolesterol, lagi. gangguan darah, gangguan pengentalan darah, lalu gaya hidup. Ada pasien, saya beberapa kali ketemu pasien yang tidak stroke, pasien stroke, datangnya stroke, tapi tensi normal, Oh, diabetes, gula juga bagus, Oh. kolesterol juga bagus. Terus? Tapi ininya itu lagi rokok dok. 4 bungkus, 8 bungkus. Itu beberapa kali kita dapat yang seperti itu. Dok, tolong disadarin dong gitu, banyak orang itu tuh kenapa sih, maksudnya kayak lo kan itu pengaruhnya kan gara-gara hipertensi, gara diabetes, ngerokok kan dia nggak ada gula, nggak ada tensi tinggi, si rokok itu apanya, kan rokok nggak dimakan dong gitu, tapi kenapa bisa stroke ya gitu. Pengaruhi di aliran darahnya, di pembuluh darah sama aliran darahnya. Oh gimana dok, maksudnya dari asapnya kehirup atau kenapa sih dok? Dia ada zat yang mencederai pembuluh darahnya. Jadi itu membuat gumpalan di pembuluh darah. Oh wow. Jadi bukan asapnya. Rokok konvensional atau yang e-cigarette yang sekarang lagi di ini apa ya, no conflict of interest ya, tidak ada ngomongin apa-apa, no conflict of business juga, tapi ini ngomongin kesehatan ya dari point of view. Itu gimana dok? Yang vaping, yang smokeless gitu, yang gitu gimana? Anggap semuanya lah. Udah kejawab ya, jadi nggak perlu saya jelasin lagi bagi Anda yang denial dan excuse-nya banyak. Enggak, saya pakai e-cigarette, saya vaping, saya yang smokeless. They're all the same ya. Thank you dok, kita lanjut lagi nanti ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar komplikasi stroke dan yang lebih penting adalah cara pencegahannya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Hananto Pratiknyo, SPN, dokter spesialis neurologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke dok, stroke. Ini kan satu penyakit yang lumayan banyak prevalensinya dan orang tahu. Meskipun akhirnya sekarang kita harus tersadar bahwa tadi di off air dokter menyebut ada usia sangat muda udah 4 kali kena stroke ya. Dulu mungkin kita kepikirannya ini penyakitnya orang tua karena proses aging, penuaan atau degeneratif tubuh, kinerja menurun, salah satunya kinerja persarafan di otak kita sehingga orang rentan mengalami stroke. Tapi sorry to say-nya banyak orang-orang muda yang juga mulai kena stroke. Berarti ini nggak murni penyakit degeneratif dong. Berarti kayak ada hal-hal tertentu yang bisa menyebabkan stroke. Stroke sendiri by definition secara medis apa dok? Stroke secara medis definisinya adalah defisit neurologis vokal maupun global. Jadi gangguan saraf vokal maupun umum yang terjadi secara mendadak. Jadi stroke itu pasti mendadak. Mendadak. Yang diakibatkan adanya gangguan pembuluh darah di otak. Jadi bisa sumbatan maupun perdarahan yang mempunyai faktor risiko. Yang berlangsung lebih dari 24 jam atau berakhir dengan kematian. Itu definisi stroke menurut secara medis. The end of the day-nya serem ya, kematian gitu ya dok. Tapi kan tadi dokter Hananto menyebutkan ada 2 nih dok, ada sumbatan sama pendarahan. Ya. Itu maksudnya kan di setiap case pasien kan akan beda ya, entah dia penyumbatan atau pendarahan. Nah, sumbatan itu karena apa dan pendarahan itu karena apa? Maksudnya kondisi yang berbeda itu karena apa sih dok? Sama, faktor resikonya sama-sama darah tinggi pengaruh, ya, diabetes pengaruh, kolesterol pengaruh. Tapi kita atau seorang pasien kenanya yang mana itu kita nggak pernah tahu. Kenanya siapa yang kena, di mana kenanya, kapan kenanya sumbatan atau perdarahan itu kita tidak pernah bisa prediksi. Gitu. Kalau untuk perdarahan dia memang punya beberapa faktor risiko yang khusus. Contoh gangguan memang di pembuluh darahnya seperti aneurisma itu yang seperti balon yang bisa pecah. AVM, arteri vena malformation itu juga bisa pecah. Tapi kalau sumbatan tidak terpengaruh dari aneurisma atau AVM. Kalau pikiran kita kan gini ya dok, di dalam pembuluh darah itu kan kayak
ibarat kata kayak selang ya atau pipa gitu lah. Ibaratnya kan gitu ya. Kita nggak ngerti mungkin se-fleksibel apa gitu untuk orang awam kepikiran. Nah kalau misal ada sumbatan, let's say kita mulai dari sumbatan dulu nih. Kayak sumbatan kan ibarat kata kalau di selang atau pipa itu kayak nggak tahu ya lumut atau kerak gitu ya. Sehingga akhirnya dia numpuk kan kersumbat. Nah analoginya gitu ya dok ya. Nah kesumbat itu kan kalau lama-lama kan aliran airnya, aliran darahnya kan akan terus-terus tapi dia diblok nih, diblokade gitu ya nggak bisa lewat. Nah kepikiran kita kan pasti dia akan numpuk, belendung dan pecah. Pikirannya kan gitu. Itu berarti kayak kalau sumbatan pasti pecah atau bisa beda sendiri? Maksudnya pecah nggak harus sumbatan gitu? Beda sendiri. Oh. Beda sendiri. Dua kasus yang berbeda. Jadi bukan pecah gara-gara sumbatan membelendung, itu juga enggak. Ya, jadi dua kita bilang patofisiologi yang berbeda. Kalau yang sumbatan itu karena plak-plak. Tapi terbentuknya plak kan orang nggak ngerti dok. Kerasa atau enggaknya itu gimana? Nggak berasa. Nah itu. Nggak berasa. Jadi mitos kalau orang bilang sering sakit kepala, sering pusing. Betul. Ini saya Tanda-tanda takutnya tanda-tanda gejala stroke atau mau sumbatan. Enggak. Karena sekali lagi yang tadi definisinya adalah stroke itu harus mendadak. Tidak ada gejala awalnya, misalnya dari 1 bulan saya udah sakit kepala, enggak. Lalu orang pikiran gini, ini nggak ngerti ya ini kondisinya beda pasti sama yang stroke. Orang tuh kayak nut. Orang pikirannya kan, waduh pembuluh darahnya ada plak nih, ini sumbat nih sehingga aliran darahnya nggak lancar sehingga kepala nyut-nyutan. Nggak ada hubungan? Nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Jadi kalau stroke itu pasti mendadak. Oh makanya istilahnya stroke gitu ya, itu mendadak seperti itu. Nah kalau untuk yang pecah, kenapa dia? Yang pecah itu karena contoh karena hipertensi, dia bikin ada defek atau titik lemah di daerah pembuluh darahnya, terutama pembuluh darah kecil yang bercabang, dia membuat seperti suatu balon. Nah kalau tekanannya semakin tinggi, kita bayangkan kita tiup balon, makin lama dia ada satu titik di mana dia nggak bisa menahan tekanannya. Kita tiup balon, tiup terus sampai menggelembung, ada satu titik dia pecah. Jadi dua mekanisme yang berbeda. Dua mekanisme yang berbeda. Nah kayak hipertensi gitu ya, kan orang dok tapi kan tensi itu kan up and down dok. Betul. Gitu ya. Kayak di posisi mana itu bisa berakibat pada pendarahan itu sendiri gitu, pecah gitu kan. Kayak apakah itu yang secara progresif tensinya naik terus atau yang mungkin ya, ini mungkin case ada orang yang minum obat hipertensi, dok tensi saya udah normal, saya stop deh. Kan itu bisa langsung melambung bung gitu. Atau untuk case-case yang tetap aja meskipun dia up and down ketika dia naik juga berisiko atau gimana? Semua berisiko. Wow, semuanya berisiko. Darah tinggi yang kronik, yang berlangsung lama, itu resiko juga. Seseorang yang tidak punya darah tinggi tiba-tiba karena suatu hal tensinya tiba-tiba melambung, contoh dari yang nggak pernah 200 tiba-tiba lewat dari 200, itu juga berbahaya. Orang yang minum obat tidak teratur itu juga beresiko, jadi semuanya mempunyai resiko. Oke. Jadi harus berhati-hati ya kalau Anda itu punya, apalagi punya riwayat hipertensi gitu ya, itu juga harus taat dan patuh seperti itu. Tapi kalau dari sisi orang itu sendiri dok, faktor-faktor risiko kan kayak ada hipertensi, diabetes, oke lah itu udah mother of diseases lah gitu ya. Tapi ada nggak faktor-faktor risikonya, misal gini, oh dok secara genetik nurun nggak sih? Kan bapak sama ibunya dia ini ada stroke, berarti anaknya juga bakal stroke dong. Atau mungkin dengan orang-orang yang dengan komorbid khusus selain diabetes, hipertensi yang memang berisiko, atau mungkin ada orang-orang mungkin ya dengan kondisi fisik atau fisiologisnya atau mungkin pekerjaan, range usia, jenis kelamin itu juga bisa pengaruh atau gimana dok? Yes, pengaruh. Jadi faktor risiko stroke itu ada dua. Satu yang tidak dapat kita perbaiki, tidak dapat kita kendalikan. Dua yang bisa kita dapat kendalikan. Yang kita nggak bisa kendalikan, satu umur, dua jenis kelamin, tiga ras, keempat ras ya, genetik. Itu kita nggak bisa rubah. Itu 4 hal yang mungkin tidak akan pernah kita bisa rubah. Tapi ada faktor risiko yang bisa kita kendalikan. Ya contoh penyakit-penyakit faktor risikonya seperti yang selalu sering, darah tinggi, diabetes, kolesterol, penyakit jantung, penyakit gangguan darah, itu bisa kita kendalikan. Gitu. Apalagi yang bisa kita kendalikan? Lifestyle.
Itu. ya kan? Itu yang bisa kita kendalikan, tapi kadang-kadang kita males. Mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk dilakukan. Lifestyle, sedentary lifestyle itu juga harus dihindari ya dok ya. Betul. Lebih baik yang peace aja gini ya, jangan yang mengeluarkan asap. Oke dong, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar komplikasi stroke dan pencegahannya. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Hananto Pratiknyo SPN, dokter spesialis neurologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke dok, berarti kalau dia sifatnya akut mendadak, dia tidak akan, tubuh ini nggak akan ada tanda-tanda gejala klinis sama sekali dong dok? Sebelumnya? Sebelumnya tidak ada? Tidak ada. Berarti nggak akan ada yang tahu bahwa dia akan tahu. menuju ke stroke? Nggak ada yang tahu. Tidak ada satu orang pun yang tahu atau bakal tahu siapa yang kena stroke, di mana kena stroke, kapan kena stroke, stroke-nya seperti apa, itu nggak ada yang tahu. Berarti benar-benar kayak silent killer banget ya? Yes. Sama seperti serangan jantung. Betul. Kita nggak pernah tahu. Sama-sama sumbatan atau Sama-sama pembuluh darah. Cuma beda lokasinya. Oh. Satu di jantung, satu di otak. Bisa nggak sih dok gini? Ya bukan berdoain ya, maksudnya sebelum terjadi gitu ya, orang itu kayak entah, nggak tahu saya apakah pemeriksaan atau MCU khusus gitu ya untuk melihat di pembuluh darah tubuh kita ini ada kayak ini potensi Plaknya. sumbatan atau potensi akan terjadi pecah pembuluh darah, itu tuh bisa nggak sih dok? Bisa, Oh bisa. bisa. Oh berarti harus bisa preventif dong sebenarnya. Justru harus dipreventif. Gitu. Justru harus dipreventif. Bisa nggak kita tahu ini kita punya faktor risiko stroke, punya faktor risiko jantung, punya risiko pecah pembuluh darah? Bisa. Jadi kita cegahnya sebelum dia pecah. Nah itu. Karena biasanya pasien selalu datangnya kita tahunya pas udah lagi kejadian. Baru kita cek. Tipikal orang kita kan gitu dok. Sebelum kolaps, sebelum blackout, Ya. nggak akan ke dokter ya. Betul. Karena nggak apalagi stroke yang nggak ada gejala klinisnya sama sekali, orang cuma kayak I'm fine gitu ya. Jadi ketika sudah terjadi keluhan, terjadi blek, baru datang ke dokter. Nah semisal dok, kalau orang ini karena masalahnya itu karena nggak ada gejala klinis ya, jadi orang tuh nggak paham bahwa mereka akan mengalami stroke. Kalau akhirnya terjadi stroke, tek gitu ya. Nah kadang-kadang kan ada yang stroke-nya itu ringan gitu ya dok. Yang ngerti sih ada istilah nggak dalam medis yang ringan, sedang dan berat gitu ya. Terus kayak mereka udah deh nggak apa-apa lah, ini kayaknya bakal baikan gitu. Istirahat aja dulu, rebahan, entah kalau ada rasa sakit atau apa mereka minum obat pereda nyeri lah ya. Misalnya kan kadang-kadang kita udah kayak jadi dokter sendiri ya dong, dokter pribadi untuk diri sendiri gitu ya. Gara-gara cuma baca Google gitu. Terus minum obat ini segala macam, istirahat nanti juga sembuh sendiri. Nah masalahnya kan kalau ini stroke nggak akan sembuh sendiri kan, gitu. Nggak akan recover sendiri. Nah apa kira-kira yang jadi komplikasi atau worst scenario kalau akhirnya ini terbiarkan? Komplikasinya, komplikasi terburuk. Cuma ada dua kalau kena stroke. Komplikasi terburuk. Satunya saya bisa tebak itu Ya. apa? Satu, meninggal. Itu ya. Yang kedua, cacat. Oh. Jadi stroke itu merupakan penyakit dengan tingkat kematian dan tingkat kecacatan salah satu yang tertinggi. Jadi kalau tidak tertangani, komplikasi paling buruknya adalah ya dua itu. Meninggal atau hidup tapi cacat. Kalau yang meninggal itu karena berhenti pembuluh darahnya atau karena pecahnya tadi atau gimana? Satu, kalau sumbatannya terlalu luas atau perdarahan terlalu luas, ya bisa meninggal. Atau kedua, dia kena stroke, dia tidak ditangani dengan baik, tidak segera mencari penanganan yang baik, dia didiemin aja di rumah, contoh dibaringin aja, tidak banyak pergerakan, udah sulit menelan, pasien-pasien stroke ada yang sulit menelan, tapi dia tetap dikasih makan seperti biasa, akhirnya masuk ke paru-paru, itu bisa jadi komplikasi juga. Jadi pasien stroke bisa menjadi lebih buruk karena satu, stroke-nya itu sendiri, atau kedua, penanganan yang tidak adekuat atau penanganan yang tidak sesuai.
Itu kan gini Dok, mungkin ini edukasi juga untuk masyarakat bahwa kayak loh kalau sakit harus makan gitu ya. Nah kan keluarga kadang-kadang nggak ngerti ya Dok ya, kayak hal kayak gini kan yang Ya. sebenarnya sepele masalah makan tapi bisa berakibat fatal karena bisa makanannya masuk ke paru-paru Ya. gitu ya. Nah itu kalau ya sekali lagi nggak dianjurkan di rumah ya, harus di rumah sakit karena penanganan harus sama tim medis gitu. Kalau harus makan kan tetap harus ada Ya. intake-nya dong, nah itu Ya. gimana? Pasien-pasien stroke ada beberapa yang mengalami gangguan menelan. Ah. Kalau kita kasih makan lewat mulut, kalau dia tersedak atau malah batuk-batuk atau malah muntah, jangan diteruskan. Berarti dia ada gangguan dalam fungsi menelan. Kenapa dia batuk, kenapa dia muntah, akhirnya masuk ke paru-paru. Kalau makanan masuk paru-paru, air masuk paru-paru, akhirnya jadi infeksi di paru-parunya, pneumonia. Itu akhirnya menjadi komplikasi, salah satu komplikasi dari stroke itu sendiri. Oke, berarti masuknya lewat infus kali ya Dok ya, kalau akhirnya ada gangguan di kemampuan menelannya ya. Ya, satu bisa kita tolong dengan infus, atau mungkin tidak jarang kita lihat pasien-pasien stroke yang menggunakan selang makan melalui hidung, NGT. Oke, jadi jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan. Orang sakit suruh makan, Niatnya malah baik. dimuntahin terus sih, biar cepet sembuh makan, malah dimarah-marahin Dok kadang. Karena saking kesalnya keluarganya gitu ya. Nah ini juga edukasi yang penting seperti itu ya. Nah untuk yang catatannya seperti apa nanti kita bahas di segmen selanjutnya Dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sate. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar komplikasi stroke dan gimana cara mencegahnya. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangSate.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Hananto Pratiknyo SPN, dokter spesialis neurologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke Dok, tadi kan kematian gara-gara stroke itu aja hanya ada 2 ya posibilitas gitu ya. Yang pertama kematian, yang kedua adalah cacat gitu. Cacatnya seumur hidup gitu ya. Nah kalau cacat ini sendiri kan dari mobilitasnya si pasien stroke aja kita udah bisa lihat bahwa mereka ada gangguan gerak gitu ya Dok ya. Nah yang dimaksud dengan cacat ini gangguan gerak memang yang terjadi selama mereka stroke sehingga hanya terjadi perlambatan dan komplikasinya itu yang dimaksud cacat itu gara-gara yang gangguan mobilitas selama stroke atau gimana? Jadi morbiditas atau kecacatan stroke itu bukan cuma gangguan gerak. Yang memang paling umum adalah gangguan gerak. Yang kelihatan banget ya. Kelihatan banget, lemah ataupun lumpuh. Ya, tapi kecacatan atau gangguannya bukan cuma itu. Ada juga stroke yang satu gangguan sensorik kita bilang. Jadi pasiennya nyeri setengah badan atau baal setengah badan, tidak bisa merasa setengah badannya. Gangguannya bisa juga gangguan dalam hal bicara, gangguan dalam hal menelan, gangguan dalam hal keseimbangan. Jadi tergantung di mana lokasi kita menemukan stroke-nya atau stroke-nya ada di mana lokasinya di otak. Gitu. Ada juga pasien-pasien yang ini beberapa kali terjadi dan kadang-kadang keluarga nggak tahu. Satu gangguan komunikasi. Jadi pasiennya ada gangguan dalam hal berkomunikasi. Yang biasanya komunikasinya lancar, ini jadi lupa-lupa atau nggak nyambung ngomongnya. Mendadak tidak nyambung. Dikiranya paling sering lah pikun. Tapi dia bukan speech disorder gitu ya udah Kak? Bukan maksudnya bukan ada gangguan secara vokal ya, tapi Bukan. perceiveness-nya Gangguan, penerimaannya ya? Satu stroke itu bisa kita bilang afasia, gangguan komunikasi, bisa sensorik, bisa motorik. Dia bisa gangguan dalam hal pengertian. Jadi dia nggak ngerti apa yang kita komunikasikan. Atau kedua, dia ngerti apa yang kita bicarakan, tapi tidak bisa menjawab secara betul. Ngelantur gitu Ngelantur. ya? Dan itu terjadi secara mendadak. Kalau itu terjadi, jangan pikir, waktu itu pernah beberapa kasus kita dapat keluarganya kirain pikun. Keluarganya pikir demensia. Keluarganya pikir gangguan jiwa. Iya itu Ya. pasti. Sudah dibawa ke dokter psikiatri, sudah dikira gangguan kejiwaan. Karena komunikasinya jadi melantur.
ternyata stroke. Karena dia jadi tidak bisa berkomunikasi secara lancar. Jadi sebetulnya gejala stroke itu sendiri bermacam-macam. Cuma yang paling sering kita temukan atau supaya lebih umum adalah gangguan gerak setengah badan. Itu yang paling bisa dilihat orang ya, Yes, gitu paling ya, mudah. paling mudah meskipun ada beberapa kasus yang lain. Ya. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah itu bisa terjadi di satu orang dengan kondisi lebih dari satu, dalam artinya kayak yang paling kelihatan nih ya, gangguan mobilitas, gangguan gerak, dan beberapa yang tadi afasia dan lain sebagainya, atau bisa jadi cuman hanya beberapa aja, atau satu aja, atau bisa banyak? Bisa satu, bisa beberapa. Tergantung yaitu lokasi dan seberapa luasnya. Oh, tapi itu kayak bertahap nggak sih, Dok? Dalam arti kayak, oh awal gangguan mobilitasnya dulu yang kelihatan, nanti lama-lama akan kesini, akan Ya, kesini. bisa bertahap. Oh, itu bertahapnya gara-gara apa? Maksudnya kan sumbat, oke langsung dia gangguan mobilitas. Nah terus kemudian dia akan lanjut ke ngelanturnya dan lain sebagainya. Itu karena sumbatannya lebih banyak atau Yes. gimana? Karena kalau stroke infark atau stroke sumbatan itu punya masa akut. Masa akut selama kurang lebih 1 minggu. Selama 1 minggu itu sumbatannya satu, secara ukuran dia bisa bertambah luas, atau kedua dia bisa terjadi sumbatan baru di lokasi yang berbeda. Jadi gejalanya berubah, Oh, bertambah berat atau punya gejala yang berbeda. oke, mungkin sumbatannya semakin banyak atau terjadi sumbatan di titik yang lain. Ya. Sehingga akhirnya dari yang satu gejala klinisnya, manifestasi klinisnya seperti ini, Bisa muncul bertambah. lagi manifestasi klinis yang lain gitu ya. Dan itu berbeda-beda. Nah itu yang sumbatan. Kalau yang pendarahan dia yang pecah, Dok, itu kan kayak analogi kita itu kan, oh kalau pecah berarti kayak di sekitar otaknya akan terjadi kayak dikelilingi oleh Kekebalan. darah tuh Ya. gitu ya. Itu gimana? Kalau pecah, apakah dia bisa pecahnya bertambah secara volume? Bisa. Jadi pecah di hari pertama misalnya kita temukan volumenya beberapa cc. Apakah itu sudah pasti menetap seperti itu volumenya? Belum tentu. Biasanya kita akan lakukan CT scan ulang setelah beberapa hari atau beberapa jam kalau kondisi stabil. Kalau tidak stabil ya harus dilakukan tindakan sesegera mungkin. Semakin banyak volume darah yang merendam di otak, efeknya gimana, Dok? Semakin berat kondisinya. Jadi kalau stroke perdarahan bergantung terhadap satu, lokasi perdarahannya itu, kedua volumenya. Sama halnya dengan penyumbatan nggak efeknya? Kayak gangguan mobilitas dan lain sebagainya tadi yang disebutkan? Sama, Oh, sama persis ya? sama persis. Jadi kita tidak bisa, kita agak sulit untuk menentukan ini seseorang sumbatan atau perdarahan, dan kita memastikannya 100%, kita kan harus diagnosis pasti. Ini sumbatan atau perdarahan dengan pemeriksaan penunjang. Bisa satu MRI atau kedua CT scan. CT scan ya. Oke, Dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya. Ini dari Ibu Intan. Dok, ayah saya ada stroke pecah pembuluh darah. Oke, ini ketahuan pecah nih ya. Udah beberapa tahun. Oh, udah terjadi beberapa tahun, tapi gerakannya itu masih belum membaik secara sempurna ya. Apakah memang untuk gerakan tubuh itu nggak bisa kembali seperti semula? Oh, pertanyaannya sudah fisioterapi belum gitu ya, rehab medik. Nah ini gimana, Dok? Maksudnya gerakan ini kan pasti sudah ada petindakan dan pengobatan nih, tapi udah tahunan tuh gerakannya masih belum Terbatas. 100% kembali total. Emang bisa kembali total atau gimana sih? Ada yang bisa kembali total, ada yang kembalinya mungkin 70-80%, ada yang kembalinya 50% atau bahkan kurang daripada itu. Kalau perdarahan ya tergantung. Satu, seberapa luas dia kena perdarahannya. Kedua, apakah ada komplikasi lain. Ketiga, seberapa berat kerusakan otak yang terjadi. Gitu. Ya, kayak perdarahan gitu, misalnya pun darahnya sudah hilang, katakanlah sudah hilang, kita CT scan, itu ada daerah otak yang rusak atau terganggu. Nah, kerusakannya itulah yang menyebabkan gejala sisa. Oh, gini, Dok, kalau ada kerusakan di otak, kan otak itu kan rumahnya saraf ya. Selama ini, koreksi saya kalau salah, kalau saraf terjadi kerusakan itu mereka nggak bisa regenerate atau gimana kalau di otak? Bisa. Oh, bisa. Apakah saraf atau otak bisa melakukan regenerasi atau kita bilang neuroplastisitas, bisa memperbaiki diri? Bisa. Sama seperti semua organ atau semua sel di tubuh kita bisa melakukan regenerasi. Contoh,
yang paling cepat adalah tiap minggu kita pasti potong kuku, Iya lagi. ya kan? Tumbuh lagi, tumbuh lagi. Rambut. Itu dua organ atau dua sel yang paling cepat pertumbuhannya. Tapi sayangnya yang paling lambat salah satunya adalah saraf atau otak. Jadi kalau kerusakannya di daerah saraf atau di otaknya, apakah bisa regenerasi? Bisa. Tapi waktu yang dibutuhkan untuk regenerasi itu paling lambat. Gitu. Apakah bisa kembali total? Belum tentu. Tergantung seberapa berat kerusakan otak yang sudah terjadi. Misalnya kalau seperti stroke perdarahan, itu destruktif. Dia pecah langsung merusak, mengganggu daerah sekeliling yang perdarahan. Bisa terjadi udem kita bilang, atau bengkak otaknya. Nah itu sel-sel yang tidak terkena perdarahan ya tapi terkena bengkaknya, itu pun terganggu. Berarti kalau udah kayak kasusnya Mbak Intan ini, papanya udah tahunan ini dok, itu harapan untuk kembali seperti semula gimana? Apakah bisa ada perbaikan? Bisa, tapi untuk tiap pasien sekali lagi targetnya berbeda-beda. Nah itu yang personal. Itu yang kita komunikasikan juga antara dokter dan juga pasiennya. Supaya ekspektasi ataupun target dari dokter, keluarga, dan juga pasiennya itu harus sama. Kalau akhirnya faktornya di kerusakan otak, tapi orang berpikirnya karena gangguan mobilitas mereka lebih fokus ke rehab mediknya gimana dok? Bisa, bisa. Justru dengan latihan, ya dibantu fisioterapi, rehab medik, akupuntur, zaman sekarang juga ada akupuntur medis, itu bisa membantu. Bisa membantu. Membantunya dari mana? Dengan stimulasi. Dengan kita stimulasi, memperbanyak stimulasinya. Dengan satu, bantuan medikamentos atau obat. Dua, semakin digerakkan atau semakin banyak latihan. Tiga, dengan akupuntur. Itu kita menstimulasi regenerasi dari sarafnya itu. Nah itu ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Intan dan semoga papanya sehat selalu dan jangan berhenti untuk terapi ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sakti. Baik, masih bersama kami di Bincang Sakti dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar komplikasi stroke dan cara pencegahannya. Kita masih bersama dengan Dr. Hananto Pratiknyo SPN, dokter spesialis neurologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke dok, tadi kan di awal-awal sempat kita mention bahwasanya ini bisa tindakan preventif gitu ya. Kalau sudah punya faktor risiko gitu. Nah pemeriksaan ini tuh bisa dilakukan untuk mengetahui oh orang ini punya risiko menuju ke stroke atau enggak gitu. Ini kan tindakan preventif. Alhamdulillahnya kalau udah tahu, sadar ya, karena ini perlu kesadaran utuh orang untuk periksa kan gitu ya. Masalahnya kalau nggak sadar gitu ya. Nah semisal kayak udah terjadi, wah karena nggak preventif akhirnya terjadilah stroke. Nah kalau udah blek gitu ya, entah dia kayak sumbatan atau pendarahan, pecah si pembuluh darahnya, itu biasanya tindakan pertama yang dilakukan apa dok? Maksudnya kayak untuk si sumbatan gitu ya, sumbatannya dikeluarkan, itu atau gimana? Kalau terjadi, keluarganya segera bawa ke rumah sakit. Udah sesegera mungkin bawa ke rumah sakit. Jangan ada beberapa waktu itu yang tusuk. Itu sering banget. Jarinya ditusuk, katanya buat ngeluarin perdarahannya. Itu make sense gak sih dok? Kayak gimana? Mitos. Udah bawa aja ke rumah sakit. Nggak bisa sumbatan di otak pakai tusuk-tusuk di jari tangan. Itu masih banyak dok? Banyak masih itu. banyak? Banyak. Segera bawa ke rumah sakit, biar kita tangani. Jangan kasih obat apapun, jangan kasih misalnya langsung buru-buru kasih. Ya kalau pasien mungkin gampang sekarang informasi ya, segera kasih pengencer darah. Iya. Jangan. Karena kita kan belum tahu ini stroke-nya perdarahan atau sumbatan. Betul. Kalau dia ternyata stroke-nya sumbatan, ya puji Tuhan, syukur, cocok. Kalau stroke-nya ternyata perdarahan, kita kasih pengencer darah, ini meluas. Akibatnya akan fatal. Jadi segera bawa ke rumah sakit, cari penanganan yang sesegera mungkin. Kalau sudah sampai ke rumah sakit ya pasti kita tangani. Penanganannya seperti apa ya? Pertama yang paling penting adalah kita harus pastikan pasiennya itu, kalau kita bilang di gawat darurat, ABCD-nya. RW-nya pernafasannya harus bagus, karena pasien stroke tidak jarang yang sesak, ya, jalan nafasnya terganggu, jangan sampai ada gangguan di jalan nafas. Kedua, apakah dia bisa bernafas dengan
cukup baik. Apakah saturasi oksigennya baik? Kita berikan oksigen juga. Ketiga, sirkulasinya. Apakah dia tensinya terlalu tinggi? Kita harus berikan obat buat turunkan tekanan darahnya. Apakah dia ada minum obat-obatan tertentu? Itu harus kita gali dan kita lakukan untuk memastikan ini seseorang betul kena stroke, stroke-nya tipe apa. Untuk menentukan tata laksananya adalah dengan pemeriksaan penunjang lebih lanjut, MRI, CT scan, cek darah, rekam jantung. Ya, setelah semuanya jelas, misalnya kayak sumbatan, kalau sumbatannya akut atau datangnya sesegera mungkin, kurang dari 6 jam, 4 jam, bisa kita lakukan terapi trombolitik. Kita masukkan trombolitik terapi, kita masukkan pengencer melalui pembuluh darah dengan indikasi dan kontraindikasi kondisi-kondisi yang tepat. Kalau perdarahan tergantung volumenya. Kalau volumenya banyak, mengancam nyawa, tentu kita bisa lakukan, kita kerjasama dengan dokter bedah saraf, kita lakukan operasi. Kalau volumenya tidak terlalu banyak, bisa kita lakukan tata laksana secara konservatif. ABCD-nya itu ya? Ya. Oke. Dari airway-nya, breath-nya, circulation, dan beberapa tindakan yang lain yang akhirnya bisa membantu seperti Betul, itu ya. betul. Nah, masalahnya itu ketika sudah ini sumbatan atau pendarahan, itu kalau misal kayak pendarahan dia disedot dok? Atau apa? Kalau untuk sumbatan kan berarti ini masalahnya ada di sumbatannya gitu. Betul. Kalau sumbatan ya kita berikan pengencer darah. Kalau datangnya tadi yang cepat, di bawah 6 jam, kita bisa lakukan masukkan pengencer darah melalui trombolitik terapi. Tapi kalau sudah lebih dari 6 jam atau pasiennya punya halangan atau kita bilang kontraindikasi tertentu, kita berikan pengencer darah minum. Ada golden period? Ada. Oh, 6 jam? 6 jam, kurang lebih 6 jam. Apa yang terjadi kalau lebih dari 6 jam dong? Ini tadi dua kemungkinan itu ya? Oh. Minum pengencer darah. Oke. Untuk recovery-nya sendiri perlu berapa lama dok? Recovery tiap pasien beda-beda, tergantung. Tiap pasien tidak mempunyai patokan yang sama. Tapi yang penting adalah perawatan stroke, lewatin dulu fase akutnya, kurang lebih 1 minggu. 1 minggu ya. Setelah itu, setelah tindakan dia ada do's and don'ts yang harus dilakukan setelah terapi dok? Ya, tentu apa yang harus dilakukan adalah hindari faktor risikonya. Itu nomor 1. Nomor 1 ya. Nomor 1, tetap kita kembalikan ke faktor risikonya. Oke, jadi jangan jumawa mentang-mentang udah baikan, terus lanjut lagi gininya. Ya, stop obat. Ya, minum obat dan lain sebagainya, itu harus disiplin supaya tidak terulang lagi. Karena ada faktor, ada risiko terulang ya dok ya. Tadi sempat kita tanyakan sampai dokter Hananto pernah menangani pasien ini stroke-nya ke-9. Itu sangat luar biasa ya. Mungkin ada banyak kasus yang lain yang mungkin lebih dari 9 dan itu sangat berbahaya sekali. Jadi harus benar-benar diketahui bahwa ada faktor-faktor risiko yang harus dicegah supaya tidak mengalami dan itu recurrent ya. Oke, terima kasih Dr. Hananto hari ini. Banyak banget ilmu kita. Jadi nggak hanya berpikir stroke terjadi pada orang tua, tapi bukan mendoakan, tapi kita harus mencegah tindakan preventif supaya terjadi pada kita yang usia masih 17+ ini ya dok. Thank you dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi dok. Makasih, pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Hananto. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Maria Samit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Selamat menuju akhir pekan bersama keluarga. Dan ingat jaga kesehatan Anda, kurangi faktor risiko, hindari merokok supaya uangnya buat healing aja, nggak usah ngerokok ya. Healing sama keluarga, bahagia tanpa stroke pastinya. Sampai jumpa.